Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pagi ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menanam ubi jalar ungu ya. Jadi ubi jalar ungu itu salah satu makanan pendamping nasi yang sangat bergizi dan sangat berkhasiat sekali. Jadi itu sebabnya perlu sekali untuk menanam tanaman ini ya. Jadi kegunaannya adalah umbinya dari ubi jalar ungu bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Yang kedua adalah daunnya. Daunnya juga merupakan sayuran yang sangat bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi ubi jalar ungu ini kita bisa makan umbinya, dan juga kita bisa pergunakan daunnya, teristimewa daun mudanya untuk sayur. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bagaimana cara kita menanam ubi jalar ungu. Oke teman-teman, jadi tanah itu saya sudah cangkul, terus saya gemburkan agar dikasih seperti gundukan ke atas ya, supaya akarnya itu nanti semakin luasa ya, sehingga nanti umbinya akan semakin sangat banyak ya. Jadi ya gundukan tanahnya itu terus kita campur dengan ini, saya mencoba campur dengan bekas pembakaran kayu ya, bekas pembakaran kayu. Untuk dicampur dengan tanah ya, harapannya adalah bekas pembakaran kayu atau arang-arang ini bermanfaat juga sebagai nutrisi, dan juga arang ini bermanfaat juga sebagai penghalau hama ya. Jadi arang-arang ini bisa menghalau hama-hama yang menyerang tanaman kita. Ada dua fungsi ya. Jadi dia bisa menghalau hama dan juga menjadi nutrisi yang sehat untuk tanaman ubi kita ya. Jadi tanah dan bekas arang ini kita campur ya, kita aduk, kita campur menjadi satu ya. Kita gembur-gemburkan tanahnya ya, kita campur, kita gemburkan tanahnya agar gembur, terus kita tata lagi tanahnya supaya tanahnya itu gundukannya itu sama rata ya, supaya rapi. Jadi kita ini saya sedang mencampur tanah dengan arang ini ya. Jadi ini teman-teman, kita campur tanahnya, kita gemburkan tanahnya, kita rapikan tanahnya ya, supaya arang dengan tanah ini bercampur menyatu menjadi satu ya, sehingga ketika kita tanam ubi ungu, ubi ini akan langsung menjadi sangat subur ya teman-teman. Jadi ya tujuan juga membuat gundukan seperti ini supaya ketika hujan tanaman kita tidak tergenang, karena kalau ubi ini tergenang air ya, itu akan mengganggu perkembangan tanaman ini, bahkan bisa umbinya menjadi busuk ya kalau terendam air. Jadi tujuan kita membuat gundukan seperti ini supaya dia lebih tinggi dari tanah ya, kurang lebih 30 cm ya dari tanah, sehingga dia paling tidak terbebas dari genangan air kalau turun hujan ya. Itu tujuannya teman-teman ya. Tujuan yang kedua juga adalah tanah ini kan harus digembur-gemburkan. Jadi ubi itu akan menghasilkan umbi yang banyak jikalau tanahnya selalu digemburkan. Nanti kayak ubi di samping saya ini
samping kiri ini ya sudah subur ya. Nanti kalau dia sudah subur, itu gundukan tanah ini kita terus tambahin terus ya, semakin banyak ya di akar-akarnya itu, supaya dia semakin leluasa akarnya, sehingga bisa menghasilkan umbi yang sangat banyak ya. Nah, jadi tujuan gundukan ini adalah supaya kita terus menggemburkan tanah ini ya. Kalau dia sudah terseret hujan ya, kita akan rapikan lagi gundukan ini ya, supaya umbinya semakin banyak lagi ya teman-teman ya. Saya sudah selesai menggemburkan tanah ini ya. Saya rapi-rapikan gemburan tanah ini supaya lebih terlihat rapi ya. Kita naikkan lagi ke atas gundukannya setinggi mungkin, semaksimal mungkin, supaya dia tidak tergenang air ya, supaya umbinya juga leluasa untuk berkembang ya di gundukan-gundukan tinggi seperti ini. Oke. Campuran tanah dengan arangnya kita sudah campurkan ya. Langkah berikutnya adalah kita menanam ubi jalar ini ya. Jadi caranya ya, kita ambil ujung dari ubi jalar ini ya, ujung mudanya itu, ujungnya kita langsung gali sedikit kolam ya, melubangi gundukan tanah itu. Terus kita masukin bibit dari ubi jalar ini. Nah, seperti ini ya, kita langsung masukin aja ke tanah ini ya. Terus kita tutup dengan tanah ya, agar dia bisa langsung berkembang, bertumbuh ya. Ya, harus kita potong pakai parang atau pisau ya, supaya lebih rapi ya. Kalau kita tarik dengan tangan kadangkala tidak bisa. Nah, caranya kita ambil umbinya adalah ya, kita buang daun-daunnya di pinggirnya. Di situ ada akarnya ya. Jadi di ujung-ujung umbi itu, ujung tanaman ubi ungu ini sudah ada akar-akarnya ya. Kita buang daun-daunnya di pinggir, kita langsung tancapkan akarnya, nggak usah dibuang karena itu akar yang langsung bisa tumbuh ya. Jadi kita langsung buang pinggir-pinggirnya, daun-daunnya di pinggir, kita langsung tanam. Ada akarnya, kita langsung buang sedikit, seperti minimal 3 atau 4 daunnya ya di ujung akarnya itu. Nah, terus kita tancapkan ke tanah seperti ini ya. Kita lubangi, kita tancapkan ya, kita rapikan, kita tutup kembali. Ya, sederhana aja teman-teman. Kalau kita sudah tanam seperti ini, maka ubi jalarnya ini tinggal siap ya untuk tumbuh subur ya. Apalagi di musim penghujan seperti ini ya, tanaman-tanaman di sekitar halaman pekarangan kita semakin subur ya. Jadi ubi jalar ini dia subur kalau airnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Jadi kita harus siram seperlunya aja supaya ubi jalar ini makin subur ya. Saya ambil lagi bibitnya ya, karena masih kurang 2. Nah, yaitu ya caranya itu ya, kita buang 3-4 daun di ujungnya ubi jalar ini ya. Ya, ada akarnya, kita tinggalin akar, jangan dibuang karena itu akar yang langsung bisa tumbuh ya. Oke. Kita tanamin ya. Langsung kita tancapkan lagi di gundukan yang sudah kita buat teman-teman ya. Oke. Kita tanam ya, semoga ubi jalar ini tumbuh dengan suburnya
ya. Kita bisa menikmati daunnya ya, setiap kita perlu kita bisa dioseng, bisa dibening. Daunnya ini ternyata enak teman-teman, dan ubi jalar ini ya. Ya, saya baru tahu ya bahwa ternyata daun dari ubi jalar ini sangat enak kalau dibuatkan sayur ya. Ya, itu teman-teman. Langkah berikut adalah kita sirami ya, siram sedikit ubi jalar ini dengan air supaya dia makin fresh, makin segar, dan kiranya kita harapkan semakin subur ya. Nah, saya lagi ambil air ya. Sekarang kita siram tanaman kita ya, ubi jalar ungu ini ya. Kita akan siram ya. Saya pergi ngambil dulu tempat penyiraman ubi jalar ini ya. Ya, kita siram ya supaya dia lebih segar ya, supaya kiranya dia bisa tumbuh sehat teman-teman ya. Oke teman-teman, di samping ini ya kelihatannya ubi jalarnya sangat subur sekali ya. Itu pun saya tanam seadanya. Kalau kita buat gundukan seperti ini mungkin jauh lebih subur daripada yang di sebelah ini teman-teman. Oke ya, saya ambil airnya, terus saya langsung kita siram ya. Kita siram ubi jalar ini. Wah, kita siram seperti ini aja ya, supaya dia lebih segar, lebih fresh ya. Kiranya tamannya langsung subur ya. Wow, oke, sip, mantap, semoga subur ya. Nah, itu teman-teman ya. Itulah kira-kira ubi jalar yang kita tanam. Caranya seperti itu teman-teman ya. Seperti di samping ini sangat subur ubi jalarnya teman-teman ya. Di atas memang ada sayur-sayur di pot, pakcoy dan kangkung. Saya tanam di atas, di bawahnya itu ada ubi jalar yang sudah subur, dan ini juga kita harapkan kiranya makin subur lah. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Kiranya bermanfaat, menginspirasi, dan jangan lupa teman-teman mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya dapat terus berkarya, memberikan ilmu-ilmu yang baru bagi kita semua.